Pada suatu masa, hiduplah seorang bernama Ayub. Ia bukan raja, bukan nabi besar. Ia hanyalah seorang yang hidup benar dan takut akan Tuhan. Hidupnya tertata, pekerjaannya berhasil, keluarganya lengkap. Hari-harinya berjalan seperti biasa. Tidak ada tanda bahwa suatu hari akan mengubah segalanya. Ayub dikenal sebagai orang yang jujur. Ia berhati-hati dalam hidupnya. Ia bahkan mempersembahkan korban untuk anak-anaknya jika ada kesalahan yang terjadi tanpa mereka sadari. Baginya, hidup bukan hanya tentang berhasil, tetapi tentang tetap benar di hadapan Tuhan. Namun, pada suatu hari, datang kabar pertama. Harta bendanya dirampas. Usahanya hancur. Belum sempat Ayub bangkit dari keterkejutannya, datang kabar berikutnya. Dan kemudian kabar berikutnya lagi. Tidak ada jeda. Sampai akhirnya kabar yang paling menyakitkan tiba. Anak-anaknya meninggal. Dalam satu hari Ayub kehilangan segalanya yang ia bangun selama bertahun-tahun. Ia berdiri, ia merobek jubahnya, ia mencukur kepalanya. Bukan karena marah, tetapi karena ia tidak tahu bagaimana harus menahan sakit itu. Ayub jatuh ke tanah. Ia sujud, tidak ada teriakan, tidak ada tuntutan, hanya kata-kata pendek yang keluar dari mulutnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Hari-hari berikutnya tidak menjadi lebih ringan. Tubuh Ayub mulai dipenuhi luka, dari ujung kepala hingga telapak kakinya. Ia duduk di atas abu, menggaruk tubuhnya dengan pecahan beling. Ia masih hidup, tetapi hidupnya terasa asing. Istrinya memandangnya, ia tidak lagi melihat pria yang kuat seperti dahulu. Ia melihat seseorang yang hancur dan tidak dikenali. Ia berkata, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Tuhan dan matilah." Ayub tidak menjawab dengan keras. Ia tidak melawan. Ia hanya berkata bahwa ia akan menerima yang baik dan juga yang buruk. Beberapa waktu kemudian teman-temannya datang. Mereka duduk bersamanya 7 hari 7 malam. Tidak ada satu kata pun diucapkan. Karena ada rasa sakit yang terlalu berat untuk dijelaskan. Malam itu, Ayub masih hidup. Namun hidupnya tidak lagi sama. Ia telah kehilangan segalanya. Dan Tuhan masih belum berkata apa-apa. Kisah Ayub belum berakhir, justru disinilah perjuangannya dimulai.